96,6 SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Dan saat ini sudah berada di formasi yang ketiga dari jam 14 sore. Saya akan bersama dengan Ketua Yasri atau Yayasan Rodatul Iman, Kiai Salih Hamid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, terima kasih untuk Kiai Salih sudah hadir ke Radio Suara Pamekasan dalam rangka untuk studi banding atau kunjungan kan seperti itu Kiai ya? Betul. Karena pastinya datang jauh-jauh dari Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Ini dalam rangka untuk studi banding dan tentunya akan banyak hal yang akan saya berbincangkan dengan beliau, Ketua Umum Yayasan Rodatul Iman atau Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Rodatul Iman bersama Kiai Salih Hamid MPDI. Dan ternyata saya punya waktu lumayan panjang bersama dengan beliau untuk berbincang pada kesempatan siang ini. Mungkin terlebih dahulu dipersilakan untuk Kiai Salih menyapa para pendengar atau teretan SPFM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar, pemirsa Suara Pamekasan 96,6 FM. Selamat siang, saya sampaikan semoga para pemirsa pada siang hari ini sehat, diberi rezeki yang lancar, amin, amin, amin. Juga diberi keselamatan, keluarga dalam suasana yang terus tetap bahagia. Baik. Dan teretan SPFM yang pada siang hari ini saya bersama dengan Ketua Yayasan Rodatul Iman Kiai Salih Hamid MPDI. Mungkin saya akan berbincang sedikit terkait dengan keberadaan Yayasan Rodatul Iman yang ada di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Mungkin di awal bisa diceritakan ini Kiai terkait dengan keberadaan Yayasan Rodatul Iman sampai bentuk pengelolaan lembaga di bawahnya. Dipersilakan. Terima kasih banyak Mas Pandu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan penjelasan, memberikan informasi terkait dengan lembaga Rodatul Iman yang berada di Kabupaten Sumeneb. Lembaga ini sebetulnya didirikan oleh seorang kiai bernama Kiai Haji Ibrahim, walaupun sebetulnya sudah ada semacam pendidikan atau pengajian surau yang di situ ada pengajian Al-Quran, morok Al-Quran bahasa Maduranya. Tapi kemudian dicatat untuk pendidikan pondok pesantren Rodatul Iman ini sejak Kiai Haji Ibrahim ketika mendirikan lembaga formal. Tetapi lembaga formalnya baru tercatat sejak 1964. Tapi awal sejarah Rodatul Iman itu dibukukan sejak tahun 1950, sehingga pada tahun ini sudah berulang tahun yang ke-73. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya kepemimpinan lembaga pendidikan ini digantikan oleh putra putri atau keponakan beliau. Ada Kiai Haji Abdul Hamid, ada Kiai Abdul Aziz. Ini merupakan generasi kelima dari leluhur sebelumnya. Generasi kelima yang melanjutkan estafet kepemimpinan pendidikan di Rodatul Iman sejak tahun 1970 setelah Kiai Haji Ibrahim menghadap Sang Ilahi Robi. Nah, dalam kurun waktu 20 tahun, 70, 80, 90, ini merupakan estafet kepemimpinan baru yang dipimpin oleh kedua beliau bersama saudara-saudaranya. Nah, selanjutnya perkembangan pendidikan menuntut adanya pengelolaan yang lebih profesional, sehingga
Dari putra putri kedua beliau, Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Abdul Aziz ini mencoba melakukan pembenahan pengelolaan pendidikan secara profesional. Ini awal perkembangannya dan mulai terasa oleh masyarakat pada tahun 90-an ke belakang. Ini sebetulnya sejarah bagaimana kemudian pendidikan Raudhul Iman sampai eksis sampai saat ini. Baik. Nah, dari tadi sudah dijelaskan di awal kalau misalnya pembukuan secara sejarah ini dibukukan sejak tahun 1950 Kiai ya. Betul. Dan saat ini sudah di usia yang ke-73 dan pastinya sudah diasuh oleh beberapa putra Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Abdul Aziz tadi kan seperti itu. Nah, untuk jenjang pendidikan yang dikelola di Yasri ini dengan perkembangan zaman apa saja ini Kiai? Alhamdulillah lengkap. Bisa dikatakan kurun waktu 90-an ini merupakan perkembangan pendidikan yang luar biasa. Dari pendidikan anak usia dini, kemudian MTS, MA, kemudian pada tahun 2000-an, fase 2000-an ini berdiri SMK, kemudian saat ini sudah berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhul Iman. Itu pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Raudhul Iman. Baik, jadi memang secara pendidikan formal mulai dari PAUD sampai SMK sudah ada di sana Kiai kan seperti itu ya. Ya. Termasuk di dalamnya juga ini ada perguruan tinggi yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman atau STIDAR kan seperti itu. Ya. Ini sudah berapa tahun keberadaan perguruan tinggi di sana Kiai? Saat pengajuan tahun 2015, kemudian tahun 2016 baru mendapat izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi terhitung sampai saat ini sudah 5 tahun dan baru mewisuda untuk angkatan pertama. Gitu ya. Baik. Ada 2 prodi di dalamnya. Ada prodi pengembangan masyarakat Islam (PMI) dan prodi yang kedua adalah bimbingan konseling Islam (BKI) yang fokus dalam persoalan-persoalan sosial. Baik, kalau tidak salah dengar sempat juga saya mengorek informasi tentang keberadaan kampus TIDAR ini Kiai. Ini kalau tidak salah dari beberapa prodi hanya satu-satunya perguruan tinggi yang di Sumeneb yang ada di TIDAR. Apa benar seperti itu Kiai? Betul sekali. Kalau untuk program studi PMI ini satu-satunya di Madura begitu. Karena di Jawa Timur hanya ada 4 kalau tidak keliru. Di STIDAR sendiri, kemudian UINSA, kemudian di sekitar Ampel dan di Jember. Kalau tidak salah begitu ada 4. Khusus BKI yang ini BKI sosial kan, memang satu-satunya juga. Karena yang lain ada BKI pendidikan dan ada yang hampir sama, ada bimbingan dan penyuluhan. Tapi untuk BKI yang bernama BKI Bimbingan Konseling Islam yang konsen kepada persoalan sosial, persoalan keluarga, ini satu-satunya saya pikir di STIDAR. Di STIDAR ya, baik. Nah, Tretan sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Yasri atau Yaspiri, bahwasanya keberadaan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman atau STIDAR ada 2 prodi, ada prodi PMI dan BKI. Dan seperti yang dijelaskan oleh Kiai Sahli tadi, bahwa 2 prodi ini satu-satunya di Madura yang ada di kampus STIDAR di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Dan Kiai, kalau berbicara perguruan tinggi, mereka terkadang sebelum menentukan jurusan untuk kuliah kemana dan kemana, ini biasanya yang ditanya pertama kali, yang digali pertama kali biasanya output atau lulusan. Misalnya kalau SPDI, nah ini jelas sudah bisa ngajar dan lain sebagainya. Nah kalau di PMI dan BKI ini seperti apa Kiai? Jadi sejak awal pendiriannya STIDAR bukan ujuk-ujuk ini. Kalau di pesantren ada istilah istikharah itu ya, istikharah. Dari istikharah yang dilakukan oleh istilahnya di Raudhul Iman ada tim langit yang melakukan istikharah secara intens. Ini ternyata memang rekomendasi langitnya begitu. Kalau dalam bahasa yang lebih pas barangkali rekomendasi kuburan begitu ya. Rekomendasi kuburan itu yang dakwah memang sosial.
Jadi itu pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua ini tentu analisis kebutuhan masyarakat. Baik. Karena pendidikan sudah menjamur khususnya di Sumeneb, ini sepertinya persaingan sudah mulai tidak menarik. Maka kemudian dakwah dalam hal ini PMI dan BKI ini peluangnya sangat luar biasa karena tidak banyak saingan. Baik. Karena memang secara profil lulusan dari PMI ini akan menjadi pemimpin lembaga-lembaga sosial. Termasuk di situ adalah sebagai kepala desa, sebagai caleg, perangkat desa dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha, dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk di era ini. Khusus BKI ini lebih kepada pembimbing dalam istilahnya trainer pengembangan diri, kemudian juga bagaimana masyarakat juga yang secara mental dipinggirkan, kemudian dikucilkan, maka BKI ini hadir untuk memberdayakan masyarakat, begitu. Baik Tritan SPFM, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Rodotul Iman dan Ketua Umum Yayasan Rodotul Iman, bahwasanya di Yayasan Rodotul Iman ada pendidikan formal mulai dari tingkat PAUD, RA, MI, MTS, MA, dan SMK, dan juga ada perguruan tinggi. Dan menariknya dari perguruan tinggi yang disebut dengan STIDAR, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Rodotul Iman ini memiliki prodi yang satu-satunya di Madura. Dan nanti saya akan berbincang lebih jauh bersama Kiai Salih. Saya akan kembali setelah iklan berikut ini. Saya masih bersama dengan Ketua Yayasan Rodotul Iman atau Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Rodotul Iman, Kiai Salih Hamid. Tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Rodotul Iman, termasuk di dalamnya ada perguruan tinggi yang dinamakan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Rodotul Iman atau STIDAR, yang tentunya memiliki dua prodi, PMI dan BKI. Baik Kiai, kalau berbicara tentang beberapa pendidikan yang dikelola di Yaspiri ini atau Yayasan Rodotul Iman ini, sudah jelas ada PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, mulai sejak berkembang sekitar tahun 90-an seperti yang dijelaskan oleh Kiai Salih tadi, apa saja torehan-torehan prestasi yang mungkin sudah dicapai dari tingkatan pendidikan ini? Terima kasih. Ini sebetulnya tidak lepas dari program yang dicanangkan, atau kalau dalam istilah pendidikan ada Renstra itu ya, rencana strategis yang kemudian menjadi titik tekan dari lembaga itu untuk tingkat bawah seperti PAUD dan RA ini sudah langganan juara sebetulnya. Juara, walaupun memang untuk tingkat bawah ini seperti juara mewarnai, kemudian juara pidato, juara puisi dan lain sebagainya. Tapi untuk Madrasah Ibtidaiyah ini ada program unggulan yang disebut dengan tahfidz ya, tahfidz juz amma, juz 30. Jadi alumni dari Madrasah Ibtidaiyah ini harus hafal juz amma dan kemudian dengan tajwidnya di luar kepala. Ini tidak boleh tidak, artinya untuk diakui sebagai tamatan atau alumni dari Madrasah Ibtidaiyah harus memenuhi persyaratan ini. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya ada program akselerasi baca kitab kuning untuk MTS dan MA, yang ini juga mewisuda setiap tahun. Ini menggunakan metode Nubdatul Bayan ya, program maktubah, Maktab Nubdatul Bayan Al-Majidiyah. Tapi untuk Rodotul Iman dirubah menjadi Maktab Nubdatul Bayan Al-Hamidiyah sesuai dengan
salah satu masyayikh di Raudhul Iman, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid. Dan alumni dari program baca kitab ini mengikuti berbagai event itu ya, lomba baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat Madura. Ini di berbagai event sudah menyabet berbagai kejuaraan, termasuk ya tingkat kecamatan itu sendiri, tingkat kabupaten, bahkan tingkat Madura. Kemudian ada program juga tahfidzul Quran, tetapi ini masih belum begitu terdengar gaungnya, tapi santri sudah mulai semangat untuk menghafalkan Quran 30 juz, karena ini di samping bagian dari bagaimana mewujudkan generasi Qurani, untuk di Setidar sendiri mahasiswa atau mahasiswi yang sudah hafal 30 juz ini bebas untuk pembiayaan begitu. Nah, untuk tingkat pramuka, program pramuka ini bisa dikatakan tidak pernah absen menyabet kejuaraan di berbagai event itu ya sejak tahun 2005. Jadi tidak hanya di sisi keagamaan Kiai ya, tapi di yang lain juga ya. Ya, termasuk siap. Untuk seni puisi sudah nggak usah ditanyakan lagi begitu. Siap. Baik. Nah, kemudian itu kan diantaranya ada ekstrakurikuler pramuka, termasuk penekanannya untuk MTSMA ini harus sudah fasih baca kitab, mungkin seperti itu Kiai ya. Termasuk di dalamnya tadi ada maktubah ya, Maktab Nubzatul Bayan Alhamidiyah Ponpes Raudhatul Iman, kan seperti itu Kiai. Nah, ini sudah mewisuda santri ke berapa ini Kiai untuk Maktab Nubzatul Bayan? Untuk kemarin yang berulang yang ke-73 ini sudah angkatan 9. Berarti sudah 9 tahun Kiai ya? Ya, sejak tahun 2014 begitu pertama kali. Baik. Nah, kemudian terkait dengan tenaga pendidik di pendidikan formalnya mulai dari PAUD sampai SMK. Ini rata-rata mereka untuk jenjang pendidikan lulusan atau para gurunya sudah tingkat pendidikan apa Kiai? Ini bisa dikatakan sudah 90% sarjana ya. Sisanya adalah alumni pondok pesantren, tapi kapasitas kemudian juga kemampuannya, integritasnya dalam bidang keilmuan tidak diragukan lagi. Baik. Nah, kemudian untuk mereka nih Kiai, kalau misalnya ingin menempuh pendidikan di Yayasan Raudhatul Iman atau di lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya mulai dari PAUD sampai SMK kemudian perguruan tinggi, ada tidak mungkin asrama santri atau seperti apa Kiai bagi mereka yang jauh misalnya? Memang seperti layaknya pondok pesantren yang di situ menampung banyak santri, terutama mereka yang berada di tempat yang jauh. Di Raudhatul Iman disediakan asrama baik putra maupun putri. Ini di samping bagaimana mereka hidup yang layak di pondok pesantren, mereka juga bisa mendalami ilmu keagamaan itu ya. Itu yang terpenting. Kemudian penekanannya kepada akhlakul karimah, pembiasaan, sehingga bisa dikatakan pondok pesantren ini sebagai laboratorium akhlakul karimah begitu. Baik. Nah, kemudian saya juga sempat mengorek informasi terkait dengan keberadaan Yayasan Raudhatul Iman dan beberapa lembaga di bawahnya. Ini kalau tidak salah saat ini juga sedang pengembangan di bidang lingkungan kalau tidak salah Kiai. Ini seperti apa Kiai? Saya ingin tahu ini Kiai. Baik, ini menarik pertanyaan saya. Ini karena masih aktual dan menjadi giroh itu ya, spirit dari para santri. Ini setelah saya mengamati berbagai persoalan lingkungan yang tidak tertangani, tahun kemarin tepatnya 19 Juni 2021 ini dideklarasikan penggerak lingkungan yang terdiri dari santri dan alumni yang kemudian dikasih nama aplikasi ASRI, singkatan dari aktivis pecinta lingkungan asri, sehat dan indah Aliansi Santri Raudhatul Iman, yang punya moto Mornang, Murka, Rati, Nyunar, dan Mornyang. Kegiatannya banyak sekali, ada siraman, itu singkatan dari Santri Raudhatul Iman menanam.
kemudian juga darling gitu ya, sadar lingkungan, ini seperti membersihkan lingkungan, pengolahan sampah. Jadi keinginan kita Pondok Pesantren Raudhul Iman, sampah yang dianggap menjijikkan itu kemudian kita rubah, kita kelola dengan baik sehingga menjadi emas begitu, suatu yang menghasilkan. Bahkan untuk ke depan ini kan sementara ini masih dilakukan oleh para santri, ke depan ini bisa kemudian menyentuh kesadaran masyarakat sehingga kami bekerja sama dengan DLH Sumeneb, termasuk dengan kecamatan yang juga sevisi dengan kami, bahwa nanti pesantren Raudhul Iman ini akan diproklamasikan itu ya, menjadi pesantren ramah lingkungan. Ada gebiar lingkungan yang kemudian melibatkan masyarakat begitu. Baik, jadi saat ini sedang pengembangan di aplikasi Yasir itu tadi Kiai ya. Nah kemudian secara untuk media-media sosial, karena memang saat ini diakui atau tidak keberadaan media ini sudah luar biasa pengaruhnya. Ini mereka atau masyarakat untuk ingin tahu lebih jelas tentang Yayasan Raudhatul Iman yang mengelola PAUD sampai SMK, kemudian Yaspiri yang mengelola perguruan tinggi Stidar di dalamnya. Mereka aksesnya seperti apa Kiai kalau ingin tahu? Ini juga lebih menarik bagi saya. Di zaman medsos ini kita juga memperhatikan persoalan itu, sehingga di Raudhul Iman ada media center Raudhul Iman. Kebetulan krunya saya bawa semuanya untuk bisa juga lihat-lihat dan belajar di SPFM ini. Ini jadi webnya itu bernama Media Center Raudhul Iman, ada banyak kegiatan di situ, ada YouTube-nya, live streaming, kemudian juga ada radionya ya juga yang disingkat dengan Radar, Radio Dakwah Raudhul Iman. Bahkan nanti juga kita persiapkan ada TVRI itu ya, televisi Raudhul Iman begitu. Baik. Yang bisa memberikan kepuasan informasi kepada masyarakat sehingga apa dan bagaimana Raudhul Iman itu bisa kemudian diakses oleh masyarakat, karena sekarang sudah zaman keterbukaan informasi. Betul, betul. Baik. Nah, ini kan sudah mau mendekati tahun pelajaran baru ini Kiai, dari tahun pelajaran 2022-2023. Ini untuk Yayasan Raudhatul Iman sendiri, apakah memang sudah dibuka pendaftaran siswa baru, santri baru, termasuk di dalamnya mungkin penerimaan mahasiswa baru ini yang ingin kuliah di Stidar, seperti apa Kiai? Sudah dibuka sejak kemarin dan sampai saat ini tetap dibuka ya, tetap berlangsung. Kami memang dalam persoalan ini tidak terlalu menggebiarkan, karena kita lebih kepada bagaimana kemudian memupuk prestasi sehingga terserah masyarakat mau masuk atau tidak, karena kita sebetulnya bagaimana kemudian masyarakat yang masuk di Raudhul Iman yang datang kita layani dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, tapi yang menarik menurut saya ini Kiai, dengan keberadaan kampus Tidar tadi itu Kiai ya, kampus Tidar yang memiliki prodi PMI, kemudian BKI, dan ini satu-satunya tretan di perguruan tinggi di Madura hanya ada di kampus Tidar. Makanya kalau masyarakat Pamekasan, masyarakat Indonesia secara umum, Madura secara umum ya, kalau misalnya ingin mengambil jurusan PMI atau prodi PMI dan BKI, ya solusinya langsung saja ke kampus Setidar, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman yang ada di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Dan menariknya sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Sahli tadi selaku ketua yayasan, bagi calon mahasiswa yang memang sudah hafal Al-Quran 30 juz ini tidak dikenai biaya pendidikan kuliah gitu ya Kiai ya. Untuk saat ini sudah ada Kiai yang ada sekitar berapa orang gitu ya yang tertarik, dan ya bisa jadi motifnya itu ya pertama, tapi pada akhirnya tidak seperti itu. Dan juga kita memberikan apresiasi kepada mereka yang mempunyai bakat di dalam literasi ya. Dalam hal ini gampangnya ya dalam hal karya tulis ini kemudian menjadi garapan utama dari
dari Raudhatul Iman, sehingga mereka yang mempunyai karya ini juga akan mendapat beasiswa ya, keringanan di dalam persoalan biaya ini. Baik. Untuk beasiswa atau pembiayaan di kampus Raudhatul Iman sendiri ini terjangkau Kiai ya? Oh, sangat terjangkau sekali. Baik. Bahkan ya saya tidak berani mengatakan ini termurah se-Indonesia. Baik. Tapi yang jelas masyarakat ini bisa untuk secara biaya pendidikan bisa dijangkau semua lapisan masyarakat kan gitu Kiai. Nah untuk akses beasiswa sendiri selama ini seperti apa Kiai untuk mereka? Kalau di kampus yang saya tahu kan ada beasiswa Super Semar dan lain sebagainya. Kalau di Stida sendiri sejauh ini seperti apa Kiai? Oh, kita punya banyak beasiswa itu ya. Salah satunya adalah beasiswa yayasan begitu. Beasiswa yang ini khusus kepada beasiswa prestasi. Jadi mereka yang berprestasi di apa saja. Baik di baca kitabnya, kemudian juga literasinya itu tadi, kemudian dari segi mereka dari segi intelektual memiliki pengetahuan di atas rata-rata begitu. Kemudian ada beasiswa yang ini ada beasiswa kabupaten begitu, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, ada beasiswa Kementerian Agama juga dan lain-lain. Baik Tretan, sudah banyak hal yang dibahas oleh Kiai Sahli selaku Ketua Yayasan Raudhatul Iman atau Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Raudhatul Iman, mulai dari beberapa program yang saat ini sedang digalakkan, termasuk masalah keprihatinan terhadap lingkungan. Di dalamnya ada aplikasi ASRI yang saat ini sedang dikelola. Kemudian untuk media sosial ini juga sudah ada Media Center Raudhatul Iman yang di dalamnya mengakses informasi tentang Raudhatul Iman, termasuk di dalamnya ada radio komunitas dan lain sebagainya. Dan Tretan, nanti di segmen ketiga atau segmen terakhir, kalau dari tadi saya banyak berbicara tentang Yayasan Raudhatul Iman itu apa, kemudian lembaga yang dikelolanya tadi juga sudah dijelaskan, sampai juga ada perguruan tinggi. Nanti mungkin saya lebih spesifik ke pribadi Kiai Sahli ini, karena sedikit banyak saya juga sempat baca ini profil Kiai Sahli mulai dari tingkat pendidikan. Mungkin nanti saya akan korek lebih dalam lagi. Tetap di 96,6 SFM. Saya pandu kembali sesaat lagi setelah iklan berikut ini. Kini sudah ada Nikmat Teknik Pamekasan, profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya, cepat dan profesional dengan biaya terjangkau, melayani wilayah Madura. Manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Langsung datang ke kantor Nikmat Teknik, Jalan Raya Panglegur, tepatnya 50 meter, Barat Balai Desa Panglegur, atau hubungi kontak HP 087 752 366 102, WA 085 216 591 443. Nikmat Teknik Pamekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Asam urat kumat lagi, minum saja uratan, pegelinu otot kaku, minum saja uratan, sakit-sakit nyari sendi, minum saja uratan. Minum jamu uratan, hilang nyeri asam urat. Minum jamu uratan, bebas nyeri asam urat. Minum jamu uratan, hilang nyeri asam urat. Minum jamu uratan, bebas nyeri asam urat. Asam urat di uratan aja. Jamu ibu.
Tanpa terasa 36 menit bergeser dari jam 14 siang dan saya Pandu masih tetap bersama Anda di Talkshow Interaktif pada sore hari ini. Dan pastinya untuk kali ini segmen ketiga atau segmen terakhir saya masih bersama dengan Ketua Yayasan Raudatul Iman atau Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Raudatul Iman, Kiai Sahli Hamid MPDI. Baik Kiai, kalau tadi kita kan sudah banyak berbincang tentang beberapa lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan Raudatul Iman, termasuk di dalamnya perguruan tinggi dan beberapa prestasi-prestasi yang sudah dijelaskan tadi. Dan ternyata tidak hanya menekankan ke sifatnya keagamaan, tapi juga yang lain, ekstrakurikuler kan seperti itu Kiai ya. Termasuk di dalamnya ada pramuka. Nah, ini sedikit menyentil masalah pramuka. Untuk saat ini seperti apa Kiai? Alhamdulillah untuk pramuka saat ini kemarin ya, kemarin ini terpilih sebagai peserta Jambore Nasional mewakili Kabupaten Sumeneb di Cibubur, Jawa Barat untuk bulan Agustus mendatang. Baik, kalau tidak salah informasi yang saya terima dari teman-teman di Sumeneb, ini Raudatul Iman satu-satunya di Kecamatan Ganding siswanya yang terpilih Kiai. Apa betul seperti itu Kiai? Insya Allah begitu. Baik, dan mudah-mudahan nanti yang ikut kegiatan Jambore perwakilan dari Madrasah Raudatul Iman ini bisa membawa nama baik Raudatul Iman dan Kabupaten Sumeneb kan gitu Kiai ya. Amin, amin. Baik, nah sedikit saya mengorek informasi atau kepribadian Kiai Sahli. Mungkin sedikit bisa dijelaskan dari profil pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Sahli sendiri, kemudian prestasi apa saja atau mungkin ada karya-karya apa yang sudah diluncurkan, termasuk ya kesemuanya lah Kiai Sahli, termasuk seni dan lain sebagainya. Ini seperti apa Kiai? Monggo. Jadi untuk hal ini saya paling malu ya menerangkan sepak terjang kemudian kepribadian saya. Tapi untuk tujuan dakwah enggak apa-apa. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits kan begitu. Baik. Jadi dari pendidikan saya menempuh pendidikan di Raudatul Iman sendiri untuk tingkat dasarnya termasuk di SDN Ketawangkarai, kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren An-Nuqoyah sampai perguruan tinggi. Waktu itu bernama STIKA, Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman An-Nuqoyah, kemudian melanjutkan ke Unisma Malang untuk S2-nya. Dan saat ini menempuh program doktoral di ini Dalwa, Institut Agama Islam Darul Lughah wad Dakwah Bangil, Pasuruan. Nah, untuk keluarga, alhamdulillah sekarang ikut. Baik. Bersama anak itu. Baik. Juga tahu kondisi SPFM Pamekasan ini. Kemudian karya-karya saya sebetulnya basicnya adalah pendidikan. Untuk buku-buku pendidikan tidak banyak sih sebetulnya, tapi juga menulis di bidang agama, juga menulis, ada juga sejarah ya. Saya lebih tertarik pada sejarah, kemudian juga masalah silsilah ini yang menjadi fokus saya saat ini. Saya juga kurang paham kenapa kemudian ini bisa saya katakan tersesat di jalan yang benar itu ya. Ketika saya senang kepada dunia seni, dunia sastra begitu. Baik. Ini bisa dikatakan kebetulan dulu di An-Nuqoyah ya Late ada wisma penyair, saya ikut di dalamnya. Dan ini sebetulnya cikal bakalnya di Raudatul Iman. Saya dulu suara jelek-jelek seperti ini pernah juara 1 puisi di Raudatul Iman. Baik. Jadi saya banyak menulis dalam buku sastra ini, puisi ya terutama. Dan bagi saya ini sebagai alat amunisi dakwah begitu, bukan sekedar kesukaan saja. Sehingga saya sering mengatakan bahwa saya ingin mengata-ngatai, ingin marah, kecewa dan lain sebagainya bisa lewat syair ini, bisa lewat puisi, sehingga tidak tidak jelas bahwa saya marah kan seperti Baik. itu. Nah,
Jadi memang menggeluti yang namanya sastra kan seperti itu Kiai ya. Baik, dari karya-karya mungkin sedikit bisa disebutkan Kiai, mungkin antologi puisi atau buku-buku yang sudah diluncurkan ini, yang sudah diterbitkan. Kalau di bidang pendidikan ada dulu judulnya Tata Krama Guru, Murid dan Wali Santri ya. Kemudian untuk yang S3 sekarang sedang menulis disertasi tentang tarekat ya, tentang tasawuf yang ini banyak mengupas kegiatan yang ada di Raudhul Iman kaitannya dengan dunia pendidikan begitu. Untuk karya sastra ini yang banyak. Baik. Dulu 96 ada kumpulan puisi Kidung Musafir. Kemudian tahun 2007 ada Monumen Sujud. 2009 ada Surat untuk Bidadari. 2011 ada buku puisi berjudul Maha Cahaya itu ya. Kemudian di tahun 2012 saya menulis sejarah Kiai Haji Ibrahim, pendiri Raudhul Iman. Jadi Kiai Haji Ibrahim sepak terjang dan perjuangannya. Kemudian tahun 2016 menulis buku Kiai Haji Abdul Hamid, Sang Penyejuk, ayah saya sendiri itu ya. Kemudian tahun 2019 saya tahun 2017 ya, menulis Babat Raudhul Iman, sejarah Raudhul Iman. Kemudian tahun 2019 menulis kumpulan puisi berjudul Isak Doa yang ditulis khusus di Haramain ya, Mekah dan Madinah. Kemudian setelah tahun 2020 ini banyak kumpulan puisi itu ya. Baik. Tapi ada buku sejarah juga yang berjudul ini sejarah ibu saya, Nyai Suryati, dalam catatan Cermin Wanita Perkasa. Kemudian ada buku pendidikan yang terbaru, ada Together School itu ya. Ada Peace Campus ya, khusus tidarnya itu. Untuk kumpulan puisi yang terbaru ada Suluk Cinta, Suluk Cemburu. Ada buku biografi saya yang saya tulis dengan gaya bahasa sastra itu ya. Baik. Berjudul Gairah Musim, catatan kecil dari Mandala, dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain, luar biasa. Tretan, tadi ini Kiai Sahli sudah memberikan penjelasan tentang kepribadian dirinya, termasuk beberapa karya-karya yang sudah ditulis, dan beliau memang menggeluti dunia sastra atau seni. Baik, paling terakhir Kiai, ada tambahan informasi apa yang penting disampaikan kepada para Tretan SPFM? Dipersilakan. Terima kasih. Yang paling penting menurut saya, bagaimana pendidikan atau apapun dalam kehidupan ini menjadi sebuah ladang pengabdian itu ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita lakukan menjadi nikmat dan memberikan efek yang luar biasa kepada diri kita itu. Baik, terima kasih Kiai Sahli sudah hadir kunjungan ke Radio Suara Pamekasan, dan tentunya untuk ini para pengurus media center ya Kiai ya, karena beliau ini perlu diperkenalkan memang Kiai. Artinya dunia media radio seperti ini. Dan Tretan tetap di 96,6 SPFM, saya akan tetap bersama dengan Anda. Artinya lagu-lagu dangdut masih tetap menemani Anda. Dan saya ucapkan terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tretan SPFM, demikian bincang santai saya bersama dengan Kiai Sahli Hamid MPDI, dan tetap di 96,6 SPFM. Oh ya, paling terakhir ini, karena tadi banyak menyinggung masalah puisi. Tidak ada salahnya kalau saya ingin diakhiri dengan pembacaan puisi dulu. Baik, dipersilakan Kiai. Oh, saya harus baca puisi ya? Iya, terakhir ini. Ya, sebetulnya saya malu juga karena saya dulu kalau tidak keliru pernah ikut lomba di Suara Pamekasan ini ya, termasuk di Suara Karimatan. Alhamdulillah nggak dapat juara, hanya 10 besar begitu. Baik. Boleh saya bacakan puisi tentang Raudhul Iman ya? Boleh, monggo. Terima kasih. Raudhatul Iman, kaifa halukum?
Aku merindukan engkau saat dulu Ki Abu Daud dan Nyai Salama pertama kali menginjakkan kaki. Ketika bumi ini masih asri, sumber mata air memancar dari lubuk-lubuk hati yang sunyi, menceritakan gairah yang tak pernah basi. Memeluk kedip lembut mata bening Kebun Yamin dan Nyai Mugina yang berbekal yakin. Melanjutkan jejak sang ayah pujuk haji dan kakek pujuk lemper di tanah Mandala berdandan cinta. Raudatul Iman, aku merindukan engkau ketika batu-batu jalanan teramat terjal dan bukit yang rimbun daun-daunnya merunduk melambai-lambai. Sungai, kotak, tempat mandi dan tirakat pujuk Arab dan Ki Allama yang tegas namun ramah. Dari tebing-tebing Ketkilin sampai Batu Ngampar dekat air terjun Ragang. Aku merindukan engkau Raudatul Iman. Ketika Ki Abdullah Khairul Fatihin yang diamini menantunya Ki Ibrahim dan Ki Dumyati membimbing bacaan Al-Quran santri sehabis maghrib dan subuh secara bergantian. Lampu templek sebagai penerang dengan bahan bakar minyak yang dibiayai dari sumbangan atau keringat bunyai dari hasil berjual pisang. Dengan cinta yang tertanam kuat di dada, mereka melahirkan santri-santri yang memiliki semangat baja. Aku merindukan engkau di tahun 70-an sampai tahun 90-an. Beberapa saat sepeninggal sang panutan, para santri yang dipimpin Ki Abdul Hamid dan Ki Abdul Aziz tak kenal lelah menanam bunga sampai mekar. Aromanya memenuhi seluruh etalase negeri. Meski hanya berbekal sapu lidi, kapur dan papan tulis yang membuat lusuh baju sang guru. Bersekolah di emper rumah walau cuaca tak ramah. Karena madrasah berhias debu tanpa pintu dan halaman dipenuhi daun-daun bambu. Bangunan dari hasil mengumpulkan amal untuk sekedar memberikan secangkir kopi. Nyai Suryati harus berkeringat merogoh uang sendiri. Untuk membayar guru tak ada dana, hanya sarung atau sabun setiap akhir tahun. Tapi tak ada kata menyerah, apalagi kalah, hasilnya pun penuh barokah. Raudatul Iman, kaifahalukum? Setelah semua kondisi serba mudah akibat kemajuan teknologi, kulihat engkau seperti kehilangan energi. Padahal untuk membiayai kebutuhan engkau tak kekurangan gedung sekolah yang lumayan, bangku, keramik, dan semua peralatan pelajaran telah disediakan. Aku teramat merindukanmu. Mengapa langitmu lindap hingga bunga-bunga di halaman turut meronta dan meratap? Pendidikan dari anak usia dini sampai perguruan tinggi sudah lengkap. Mengapa engkau tambah pucat? Atau engkau sedang tak sehat? Perlu vitamin, suplemen atau obat? Mari ke sini, mendekat, akan kudekap.
Semua guru, hampir semua sarjana dari perguruan tinggi ternama, mengapa engkau seperti tak bergairah? Lihatlah dulu saat jalanan belum beraspal, guru-guru mengajar berjalan kaki, mereka hanya berbekal safina sulam, tapi perhatiannya sungguh sangat mendalam. Betapa aku sangat merindukanmu. Bukan kembali ke masa lalu. Sesaat saja, mari merenung belajar dari perjalanan silam, kemudian menatap langit dan melanjutkan kembara perjuangan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terbukti kalau Kiai Sahli ini memang di dunia sastra tidak diragukan lagi. Tadi sudah diakhiri dengan pembacaan puisi. Tretan tetap di 96,6 SPFM. Saya mengucapkan terima kasih untuk rombongan dari Yayasan Rodatul Iman yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan.